Beb, beneran nih nanti sore kamu bisa pulang sendirian? Bisa Beb, kan tinggal order ojek online aja. Jeker aja ya, jangan motor. Kenapa? Kamu takut ya? Aku hitam, berdebu, dan bawa asap knalpot. Bukan gitu Beb. Lagian ya mau gimana pun kamu, hitam ataupun bau knalpot bubukan sekalipun, aku tuh tetap mau sama kamu. Aku sayang sama kamu. Rese ya kamu. Peace. Terus kenapa aku nggak boleh naik ojek? Ya aku cemburu lah, kamu boncengan sama cowok lain. Ya ilah Beb, kan sama tukang ojek. Kamu cemburuannya lebay banget deh. Emang kamu sayang banget ya sama aku? Ya iya dong, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku takut aja abang ojolnya jatuh cinta sama kamu. Terus kebetulan abang ojolnya itu punya kenalan dukun, dan kamu dipelet. Kamu mau sama dia, kamu nikah sama dia. Terus aku sama siapa? Nanti akunya sedih. Kamu tuh lebay banget sih. Emang paling jago nih pacar aku. Kalau ngarang cerita. Pacar? Iya, kamu pacar aku. Beb, inget loh, jari manis kamu tuh udah melingkar cincin emas 15 gram. Kita tuh udah tunangan. Aku tuh calon suami kamu loh. Lebih dari pacar. Walah, iya. Maafin aku calon suami. Beb, aku lagi nyetir loh, bahaya. Kamu lucu sih. Oke Beb, kerjanya kamu yang semangat ya. Terus nanti pulangnya hati-hati. Jangan lupa kabarin aku. Iya Beb, kamu langsung ke terminal. Agak siangan sih Beb. Emang harus banget ya kamu yang jemput? Ya iya Beb, kan kamu tahu sendiri si Juno baru pertama kali ke Jakarta. Kasian dia, takutnya nyasar. Nanti di sini malah jadi gembel. Ada-ada aja kamu. Ya udah Gi, kamu hati-hati ya. Kabarin aku juga. Oke Nyonya, bye. Wah Jun, akhirnya sampai juga di Jakarta. Selamat datang. Gimana perjalanan, aman? Aman. Sorry nih, gue udah ngerepotin lo jemput gue segala. Selalu kayak baru kenal aja lo. Lo yuk ke mobil. Dra, nggak apa-apa nih gue tinggal di rumah lo. Ya nggak apa-apa, gue juga sendirian. Lo sambil cari kerja nih, lo tinggal aja sama gue dulu. Nanti kalau lo udah dapat kerja, terserah deh. Lo mau ngekos di kosan bebas atau tinggal di sini. Selamanya juga nggak apa-apa. Pintu rumah gue tuh selalu terbuka buat lo. Waduh, makasih banget Dra. Jadi ngerepotin gue. Kagak, justru gue yang seneng ada temen. Soalnya gue tuh kalau di rumah sendirian mulu, bete banget gue. Gue takut kesurupan doang. Tapi sorry ya, rumah gue nggak gede. Waduh, nggak apa-apa Dra. Gue bersyukur banget dikasih tumpangan. Malah gue makasih banget sama lo. Santai lu, makasih mulu dari tadi. Sampai. Ini lu malu Dra. Iya, yuk masuk. Anjir, kayak gini lu bilang kecil. Kecil apanya? Sederhana. Udah yuk masuk. Oh iya Jun, ntar malam gue mau jalan sama tunangan gue. Lu ditinggal sendirian gak apa-apa kan? Gak apa-apa, santai. Oke, tapi tenang aja. Di kulkas udah ada stok makanan banyak kok. Jadi lo gak usah takut mati kelaparan ya. Lebay lo. Kamu bawa kan mirrorless kamu? Astaga, aku lupa. Aduh, udah mulai pikun ya kamu? Ya, maaf. Ya udah, kita mampir dulu ke rumahku sebentar ya. Oke. Beb, kenalin nih temen aku dari kampung. Tahu nggak, dia ini sahabat aku dari kecil. Kita tuh bareng terus tahu, dari SD, SMP, SMA. Kayaknya kita bakal terus sama-sama sampai mati deh. Oh, ini yang sering kamu ceritain. Yoi Beb, ini dia orangnya. Juno. Marlin, biasa dipanggil Marlin. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Aku mau ke atas dulu ambil kameranya. Jun, temenin princess gue bentar. Tapi jangan lo apa-apain ya. Sip. Halo Beb, gimana kamu mau jalan jam berapa dari rumah?
Aduh, maaf banget Beb, aku ada pemotretan mendadak di luar kota. Jadi aku gak bisa anterin kamu sore ini buat cari kado buat papa. Ya kamu gimana sih Beb, kan udah janji. Iya Beb, aku juga sebenarnya gak mau batalin janji sama kamu, tapi ini urgent banget. Klien aku komplain berat soal foto produk yang kemarin di handle sama si Teguh. Hasilnya kurang bagus, jadi dia mau aku yang ambil gambarnya. Soalnya lusa tuh harus udah beres semua, karena mau posting, cetak dan lain-lain. Mepet banget ini Beb. Ya, masa aku keluar sendiri? Aduh, gimana ya? Kalau besok gimana, Beb? Nanti aku usahain pagi udah sampai Jakarta. Beb, kan ultahnya besok malam, gak akan keburu tahu. Ya udah gini deh, kamu temenin sama Juna mau nggak? Ih, apaan sih? Baru juga kenal. Beb, dia itu sahabat aku dari kecil. Dia pasti nggak akan macem-macem sama kamu. Ya kan kenal lamanya sama kamu, bukan sama aku. Udah, nggak apa-apa, kamu diantar aja sama si Juna ya. Soalnya aku cuma percaya sama dia. Nanti aku kasih tahu dia, oke? Juno, makasih ya udah temenin gue. Iya, sama-sama. Emang kalian tuh deket banget ya? Sampai si Rindra tuh udah percayaan lo nganterin gua keluar. Soalnya nih ya, biasanya dia tuh gak bolehin gua keluar sama cowok lain, tau gak? Ya begitulah, kita tuh udah kayak saudara aja. Pantes. Mbak, Rindra tuh emang setiap hari sibuk ini ya? Buset deh, jangan panggil Mbak, Marlin aja Marlin. Kaku banget sih lo. Oh iya Marlin. Iya, dia tuh super sibuk banget. Kadang gue suka kesepian gitu. Tapi kalau weekend sih ya dia santai. Oh gitu ya. Waduh Lin, hujan nih. Kita neduh dulu ya. Udah lanjut aja Jun. Kosan gue udah 100 meter lagi kok. Oke deh. Nih anduknya. Lu mau susu nggak? Gimana? Lu mau minum susu apa teh? Oh, nggak usah repot-repot. Udah, nggak usah malu-malu. Gue kasih susu aja ya. Susu boleh? Nih susunya. Makasih Lin. Aduh, jadi deras banget ya. Lu jadi nggak bisa pulang deh. Iya, deras banget. Gimana nih gue pulangnya? Masa iya gue nginep? Hah? Nginep? Marlin, sumpah ya, lo cantik dan seksi banget. Sayang lo pacar sahabat gue. Kalau bukan, pasti gue udah kejar-kejar lo kemanapun. Tapi kalau dipikir-pikir, kok dia berani juga ya pakai tank top merah muda di depan gue. Apa emang semua cewek kota tuh begitu ya, berani-berani? Nggak tahu deh, bodo amat. Yang penting semalam gue udah dapet rezeki nomplok, bisa lihat Marlin berpakaian seksi. Untungnya gue kuat iman ya. Kalau nggak kuat, mungkin bisa terjadi hal yang diinginkan. Jun, lu ngapain di rumah aja? Keluar apa main? Main kemana? Gua kan nggak ada teman di sini. Oh iya ya. Gimana? Lu udah dapat panggilan kerja lagi? Besok Senin ada, Ndra. Alhamdulillah. Di mana Jun? Bentar, ada telepon. Halo Pak. Oh iya, baik Pak. Bentar ya, gua ke dalam dulu. Lo ada panggilan interview di mana Jun? Di Kuningan Lin. Wah, itu mah dekat kantor gue. Masa?
Iya. Gue mau tanya kalau ke Kuningan naik bis apa ya, Lin? Naik kereta aja yang gampang. Lo naik dari Tanah Abang terus turun di stasiun Kuningan. Oke. Makasih, Lin. Sama-sama. Sorry. Tadi ada telepon penting. Beb, maaf nih. Besok aku harus ke kantor subuh-subuh. Jadi aku gak bisa antar kamu kerja. Yah, kamu selalu gitu deh. Maaf, Beb. Tapi aku janji pulangnya aku jemput kalau udah beres. Ya udah deh. Aku jalan sama ojek aja. Jangan ojek dong, Beb. Kamu kan tahu aku gak suka kamu naik ojek. Ya habis kalau naik Cikar pagi-pagi suka lama. Belum kena macetnya, bisa telat aku. Aduh, gimana ya? Sama gue aja gimana? Kan gue interviewnya deket kantor Marlin tuh besok. Serius, Jun? Ya kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Wah, bagus banget kalau gitu. Kamu mau kan, Beb? Wah, thank you banget, Jun. Lagi-lagi lo jadi penyelamat gue. Sama-sama. Lin, gue Juno. Tadi Rindra minta gue jemput lo. Dia gak sempet chat lo karena dia lagi sibuk. Katanya nelpon lo juga gak diangkat-angkat. Ya kebetulan gue masih di Kuningan nih. Oh, oke. 5 menit lagi gue keluar. Sip. Jun, tolongin gue ya. Semalam lampu kamar gue putus. Tolong gantiin ya. Gue gak bisa ganti lampu. Oke. Tapi ada tangganya kan? Ada kok. Punya Bu Kos. Hati-hati, Jun. Oh. Aduh. Ya ampun. Sorry Lin, gue bisa jelasin, Lin. Ya ampun, tadi gue ngapain sih? Dicium cowok lain gue malah diem aja. Apalagi cowok itu sahabat tunangan gue sendiri. Ini gak bener. Gue gak boleh begitu lagi. Ingat, selangkah lagi gue mau menikah. Tapi kok gue ngerasa nyaman ya sama si Juno. Aduh, Juno. Sayangnya kita baru kenal. Coba dari dulu. Astaga, Marlin, inget, lo tuh udah tunangan, lo udah mau nikah. Ingat. Malam, Marlin, gua mau minta maaf sama lo atas kejadian tadi sore. Jujur gue hilaf. Tapi kalau boleh jujur ya, gua ngelakuin hal itu karena gua sebenarnya sayang sama lo. Tapi gue paham lo gak akan bisa balas perasaan gue karena lo udah tunangan sama Rindra, sahabat gue dari kecil. Gue gak minta lo balas perasaan gue. Gue cuma pengen mengungkapkan aja apa yang selama ini gue pendam. Udah itu aja dan gue sekarang udah lega. Marlin? Halo Jun, dari mana? Gue balik kerja. Lo udah kerja? Iya, gue diterima di agensi deket sini yang tempo hari gue interview itu bareng lo. Walah, selamat Jun. Makasih. Lo nunggu si Rindra ya? Bukan, gue lagi nunggu Jekar nih. Lah, emang Rindranya kemana? Ya biasalah, ada kerjaan dadakan gitu. Oh gitu ya. Kalau balik bareng gue mau gak? Gimana ya? Gue janji gue gak akan macem-macem lagi.
Ya udah deh. Sampai gue langsung cabut ya. Nanti Jun, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Boleh mampir dulu nggak? Oke deh. Sebentar ya, gue ganti baju dulu. Oke. Lo mau ngomong apa, Lin? Soal chat lo semalam. Aduh Lin, gue minta maaf, jujur gue gak ada niatan untuk. Jun, sebenarnya gue juga punya perasaan yang sama dengan lo. Apa? Belakangan ini kita kan sering jalan bareng tuh, dan gue ngerasa nyaman di dekat lo Jun, karena lo selalu ada buat gue. Tapi gue ngerti ini salah. Tapi namanya perasaan gimana, gak bisa dibohongi. Gue sayang sama lo Jun, meskipun gue masih jadi tunangan sahabat lo. Lo jadiin nikah sama si Marlin? Ya jadilah. Gila aja kalau nggak jadi. Kan kita udah tunangan, keluarga juga udah pada kenal semua. Mau taruh di mana muka gue kalau misalnya nggak jadi? Hehe, gue kira nggak jadi. Kenapa? Lo masih ngarepin gue? Udahlah, kita berteman aja. Lebih asik kan kayak gini tau daripada pacaran kayak dulu. Iya juga sih. Terus kalau emang udah siap semua, kenapa lo nggak buru-buru nikahin dia? Ya gak segampang itulah gendis. Marlin kan anak satu-satunya, jadi orang tuanya tuh gak mau kalau anak satu-satunya itu nikah dengan biasa-biasa aja. Sementara buat pesta yang besar kan butuh modal yang gak kecil. Makanya gue bela-belain lembur terus dan ambil job dadakan tuh ya supaya duit gue tuh cepet terkumpul. Sampai gue jarang ketemu sama si Marlin, tau gak? Berat juga ya jadi lo. Ya gitu deh, butuh perjuangan lah. Kalau nikah sama gue sih cukup di kau aja lo padahal. Lo masih aja. Bercanda gue. Tapi si Marlin pernah selingkuh gak? Astaga lo ya. Ya kagak lah, dia mah orang setia. Gak pernah yang macem-macem, apalagi selingkuh. Aneh aja lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Nak, kabarmu gimana di sana? Alhamdulillah Bun, sehat aku. Kalau Ibu gimana di rumah? Alhamdulillah Nak, Ibu juga baik. Nak, kamu kapan pulang? Ibu udah kangen banget sama kamu. Udah 2 bulan loh kamu gak pulang. Iya Bu, maaf. Aku juga kangen sama Ibu, kangen sama masakan Ibu. Tapi aku di sini sibuk banget. Nanti deh kalau udah beres, aku bakal pulang kok. Ya udah kalau begitu. Yang penting kamu sehat deh. Oh iya, kamu sama Marlin lagi baik-baik aja kan? Ibu kok kayak gak enak perasaan ya Nak? Kalian baik-baik aja kan? Baik kok Bun, baik. Ya itu mah cuma perasaan Ibu aja. Walah, kalau gitu syukur deh. Ya udah ya, Ibu tutup dulu. Kamu jangan capek-capek, jaga kesehatan. Iya Bun, iya. Ibu juga ya jaga kesehatan. Ya udah, kamu salam ya ke Marlin dari Ibu. Iya Bun, nanti aku sampein. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb, kita mau makan di mana nih? Terserah kamu aja, Beb. Oke. Gimana kalau kita ngegrill aja? Enggak ah. Takut rambut aku bau asap. Ya gimana sih kamu tadi katanya terserah. Ya udah sushi aja sushi. Enggak juga ah. Aku kan lagi gak makan nasi malam. Ya, terus apa dong?
A few moments later. Sayang, kita jadinya mau makan apa nih? Udah 3 jam loh kita keliling-keliling di jalan. Apa ya? Kalau nggak sate ayam di depan komplek kamu aja tuh. Ya ilah, tau gitu kita di rumah aja tadi. Jun, sini gabung makan sate dulu, sate ayam nih. Makasih Indra, gua masih kenyang. Ya, padahal enak banget nih. Ya udah cobain aja nih, cobain dikit. Dia nggak akan mau lah Beb, kan dia sukanya sate kambing. Lah, kok kamu tahu Beb? Aku cuma nebak aja. Cuma nebak. Kok bisa pas gitu sih? Jangan-jangan mereka apaan sih gua? Nggak boleh seuzon, nggak boleh. Sayang, kamu hati-hati dong kalau di depan Rindra. Jangan sampai keceplosan kayak semalam. Maaf sayang, aku tuh refleks semalam. Kalau ketahuan kan bisa gawat tahu. Kita tuh harus lebih berhati-hati lagi. Iya sayang, iya. Ya udah, filmnya udah mau mulai tuh. Iya. Ntar yang, kamu ngerasa dingin gak sih? Lumayan, kenapa emang? Aku kedinginan nih, kamu nggak mau peluk aku? Ih sayang, kamu nakal deh. Sini aku peluk. Aduh, yang Gerinda nelpon nih. Gimana nih? Yaudah angkat. Halo Beb, ada apa? Loh, kok ada apa sih? Maksudku, kok kamu baru nelpon aku sih? Iya maaf sayang, lagi banyak kerjaan soalnya. Kamu lagi di mana sayang? Aku lagi di kosan lah. Kan kamu tahu sendiri aku nggak mungkin keluyuran malam-malam. Oh iya sih, kamu kan anak introvert akut ya. Ini aku cuma mau ngasih tahu aku mau lembur malam ini. Oh, oke Beb. Semangat ya lemburnya. Ya udah aku mau tidur ya. Buru-buru amat. Iya, aku udah ngantuk nih. Oke kalau gitu, good night. Good night. Bangsat. Mau main-main loh sama gua. Marlin gak ada. Apakah di rumah si Juno juga gak ada? Jangan-jangan mereka berdua jalan bareng. Jangan sampai. Oke, gua harus pulang sekarang juga supaya gua mastiin kalau Juno itu bukan pergi sama Marlin. Gua harus pulang. Assalamualaikum. Jun. Assalamualaikum Jun. Jun. Bangsat, nggak ada. Motornya juga nggak ada di luar. Sialan. Aduh, kurang ajar. Udah gua chat dia aja. Yang Rindra WhatsApp aku. Coba kamu baca. Jun, sorry nih malam ini gua nggak bisa balik karena gua ada lembur. Lo jagain rumah sama motor gue ya. BTW, lo nggak kemana-mana kan malam ini? Walah, sendirian deh gua malam ini di rumah. Ya udah siap deh Indra, pasti gua jagain rumah sama motor lu. Kebetulan gua juga nggak kemana-mana nih, gua lagi gak enak badan. Nih gua lagi selimutan di kamar. Waduh, kasihan lu bro, awas meninggal. Hehehe, sialan lo. Ya udah, lu yang sialan, bangsat. Tuh kan feeling gua bener. Ini mereka pasti lagi jalan berdua ini. Ya ampun, sakit banget gua rasanya. Gimana yang? Dia WhatsApp apa? Udah aman yang. Kita lanjut nonton lagi. Oke sayang.
Loh, kok pintu kamarnya kebuka ya? Perasaan semalam udah gua tutup deh. Gak tahu ah. Yang nanti minggu kita jangan ketemu dulu ya. Di rumah mama ada arisan keluarga, jadi aku mau ke sana sama Rindra. Oke. Jangan chatting atau telepon juga ya. Siap. Yang datang ke rumah mama siapa aja? Semua keluarga besar aku, Beb. Kan mau ketemu tamu spesial. Tamu spesial siapa? Ya kamu lah. Oh ya? Ya iyalah. Pasti mereka nanyain kapan nikah, kapan nikah. Oh alah. Tapi BTW, emangnya kamu masih mau nikah sama aku? Kamu ngomong apaan sih? Kita tuh udah tunangan loh. Masa aku nggak mau? Aneh-aneh aja kamu. Ya enggak, kali aja kamu pincut cowok dari planet lain gitu. Ih kamu apaan sih? Aku nggak suka deh. Kamu tuh bercandanya keterlaluan. Loh, kok jadi panjang? Kok kamu jadi marah sih? Ya lagian kamu nyebelin banget sih. Ya kan aku cuma bercanda. Kalau kamu nggak merasa, ya nggak usah marah dong harusnya. Santai aja. Selamat datang anak papa. Papa kangen. Halo pak, apa kabar pak? Sehat dong, kamu bagaimana? Sehat juga pak. Mama mana pak? Ada di dalam, bawa masukin calon suami kamu ini. Papa masih nunggu om kamu nih. Iya pak. Mama, Marlin datang. Anak mama akhirnya datang juga. Ma, sehat ma? Ya ampun, calon menantu mama makin ganteng aja. Mama sehat nah, kamu gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat ma. Sini, cobain kue buatan mama. Pasti kalian belum makan kan? Sini. Marlin, kapan nih kamu kasih cucu buat mama kamu? Buruan dong, Dra, kawinin pacarnya. Hus, emang anakku kucing apa main kawin-kawin aja? Nikah dulu dong. Iya, maksudnya itu. Iya nih, mama pengen banget gendong cucu. Udah lama pengen punya cucu tapi belum juga kesampaian. Dra, kamu denger kan calon mama mertuamu itu ngomong apa? Iya. Sebetulnya saya juga kesini mau bilang sesuatu yang penting. Ada hal penting yang harus saya omongin hari ini. Wah, akhirnya. Kamu kok nggak bilang aku dulu kalau mau ngomong sesuatu? Emang kamu mau ngomong apa? Udah, kamu tungguin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi kan banyak yang nanya kapan kami menikah. Nah, hari ini saya akan bilang bahwa pernikahan saya sama Marlin akan dibatalkan. Beb, kamu lagi ngeprank aku ya? Mah, Pak, kayaknya Rindra lagi ngeprank aku nih, soalnya kan aku bentar lagi ulang tahun, ya kan, Beb? Oh alah, kaget mama. Papa juga kaget ini, kamu bikin jantungan aja. Maaf semuanya, kali ini saya serius, saya nggak lagi ngeprank atau gimana pun. Beb, kamu apa-apaan sih? Nggak lucu tau. Ya aku lagi nggak ngelucu, aku serius mau batalin pernikahan kita, aku mau kita putus. Hei nak, kamu jangan main-main ya, jangan seenaknya begitu. Batalin pernikahan secara sepihak, ini tuh sakral loh. Kalian itu udah tunangan, semua keluarga besar kami itu udah tahu kalau kalian bakal nikah tahun ini. Jangan main-main ya. Kamu kenapa nak? Ada masalah apa? Kan bisa dibicarakan baik-baik. Setiap hubungan pasti ada pertengkaran. Itu bumbu nak, bumbu. Pikir-pikir dulu deh Rindra. Jangan sembrono ngambil keputusan. Saya udah gak bisa lagi sama Marlin. Pa, Ma, Tante.
Iyalah, ini anak nggak tahu diri ya. Kamu tuh bikin malu saya, bikin malu keluarga saya. Apa kata keluarga besar kami nanti kalau anak kami satu-satunya batal nikah? Bocah gendeng kamu. Sabar mas, sabar mas. Nggak bisa sabar-sabar. Denger ya. Kamu tuh cuma orang kampung yang nggak tahu diri, tahu nggak? Anakku itu nemenin kamu dari nol, dari kamu nggak punya apa-apa. Sekarang kamu udah punya uang, udah sukses. Kamu mau bawa anak saya begitu saja, ha? Anak gak tahu diuntung ngasuh kamu. Sudah. Nak, kamu bisa jelaskan kenapa kamu mau membatalkan pernikahan dengan anak tante, nak? Ya, Mama tanya sendiri aja sama Marlin. Hah? Kamu ini apaan sih? Kamu yang batalin nikah, tapi kok aku yang harus jelasin kenapa? Sumpah, aku nggak ngerti sama kamu. Udahlah, nggak usah berpura-pura lagi. Aku udah tahu semuanya. Mending kamu jelasin aja, atau aku yang tunjukin sesuatu yang bakal bikin gempar semuanya. Ada apa ini sebenarnya? Ya, ada apa, nak? Tolong jelaskan kepada kami, nak. Apa sih maksud kamu? Aku nggak ngerti sama sekali. Udah, kamu ngaku aja soal kamu sama Juno. Hah? Juno? Siapa Juno? Ada apa aku sama dia? Aku tuh nggak ada apa-apa sama Juno ya. Udahlah, nggak usah berbelit-belit lagi. Kamu ngaku aja sekarang. Apa sih? Apa yang harus aku akuin? Ada hubungan apa aku sama dia? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Juno. Jadi bener, kamu nggak mau ngaku. Kamu jangan asal nuduh ya. Aku kasih kamu kesempatan terakhir buat mengakui semuanya sebelum aku tunjukin sesuatu. Ngaku apaan? Kamu tuh jangan fitnah-fitnah aku ya. Aku tahu kamu tuh putusin aku gara-gara Gendis kan? Mantan kamu yang selalu kerja bareng sama kamu kan? Gendis? Siapa lagi Gendis? Wah. Hebat ya kamu. Udah selingkuh malah memutarbalikkan fakta. Keren. Oke. Kalau kamu gak mau ngaku juga, aku terpaksa buka ini di depan orang tua kamu. Ma, Pa, Tante, semuanya. Jadi ini perbuatan anak kalian di belakang saya. Tunangannya. Lihat kan kelakuan anak papa kayak gimana? Lihat apanya? Foto ini, Pak. Foto yang mana? Layarnya gelap begitu. Dah. Sebentar. Nih, lihat. Astagfirullah. Astaga, nak, kamu kok kayak begitu? Kamu sudah mau menikah, kenapa berhubungan dengan lelaki lain? Kenapa, nak? Jawab papa. Sudah, Pak, sudah. Semuanya tuh sudah terjadi. Sudah jelaskan semuanya. Ini alasan saya membatalkan pernikahan dengan Marlin. Rindra, maafkan anak kami. Rindra, maafkan papa juga. Sudah berkata kasar kepada kamu. Sudah saya maafkan, Pak. Ma, saya kembalikan putri kalian ya. Dan sebaiknya saya pulang. Semua ini gak akan terjadi kalau kamu ada buat aku. Kamu tuh selalu sibuk. Setiap aku membutuhkan kamu gak pernah ada. Kerja. Waktu buat aku mana? Aku tuh kesepian, aku butuh temen. Dan kamu juga kan? Kamu juga yang minta Juno buat nemenin aku selama kamu gak ada. Jadi kamu jangan salahin aku. Ini bukan kesalahan aku sepenuhnya. Ini kesalahan kita. Apa? Aku tuh minta Juno untuk temenin kamu buat antar jemput kamu doang. Bukan tidur bareng. Dan asal kamu tahu, aku kerja banting tulang itu supaya pernikahan impian keluarga kamu itu yang super mewah tercapai. Hei, jaga mulut kamu. Kenapa, Pak? Sorry, saya panggil Om aja. Kenapa, Om? Om tersinggung?
Memang begitu kan? Om pengen pernikahan anak om satu-satunya ini mewah kan? Supaya nggak bikin malu keluarga kalian kan? Saya sudah berusaha mewujudkannya om. Hampir tercapai. Meskipun saya harus mati-matian banting tulang cari uang. Kenapa? Ya supaya keluarga kalian gak malu. Tapi apa? Anak om sendiri yang bikin malu. Sudah, sebaiknya saya pamit saja. Saya sudah tidak tahan dengan semua ini. Maaf kalau selama ini saya ada salah. Nah, kan anak mama nak. Hei Indra, udah pulang aja. Bangsat, manusia gak tau diuntung lu. Udah gua kasih tumpangan hidup yang enak, lo malah menusuk gua dari belakang. Bangsat. Kurang ajar nih orang. Nih orang udah ngancurin hidup gua, ngancurin masa depan gua. Brengsek nih orang. Kurang ajar. Angkat barang-barang lo sekarang dari rumah gue. Balikin kunci motor gue sama STNK gue. Pergi dari kehidupan gue. Jangan pernah lo liatin muka tai lo di depan gue lagi. Pergi bangsat.